Baik saudara, kembali lagi bersama saya Cutrita Kumala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh harian Serambi Indonesia. Dan kali ini informasinya mengenai dana otonomi khusus. Untuk itu hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari harian Serambi Indonesia. Kita akan berbincang mengenai headline news kali ini. Baik, Bung Asnawi apa kabar Bung? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Mengenai tadi saya sudah singgung sedikit mengenai dana otonomi khusus. Headline kali ini adalah 40% dana otonomi khusus diplot sepihak. Mengapa hal ini menjadi headline news di Harian Serambi Indonesia? Ya, kebetulan kita mengangkat berita ini sebagai headline itu di DPRA sedang dibahas Kanun nomor 2 tahun 2013 untuk diubah ya. Kita tahu bahwa kanun itu merupakan kanun tata kelola dana otsus yang dikeluarkan pada tahun 2013 lalu. Dari pembahasan kanun tersebut kita mengetahui bahwa ternyata memang kalau beberapa tahun terakhir itu dana otsus sepenuhnya diserahkan ke pemerintah kabupaten kota, ternyata pengelolaannya hanya dilakukan sepihak. Dalam hal ini hanya dikelola oleh eksekutif ya, oleh bupati wali kota tanpa melalui pembahasan dengan DPRK masing-masing kabupaten kota itu. Karena itu ini dianggap tidak efektif, apalagi misalnya sampai sekarang dari hampir 2000 paket proyek dana otsus ini yang justru masih tersisa sampai 700-an paket lebih masih. Jadi setengahnya kira-kira 40% itu masih tersisa belum dilelang. Dan ini terjadi setiap tahun, bukan tahun ini saja. Ini dianggap tidak efektif karena pada hakikatnya dana otsus merupakan dana masyarakat, dana rakyat yang peruntukannya bagi pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu kita melihat bahwa ada upaya dari pihak DPRA agar nanti dana otsus ini dikembalikan lagi pengelolaannya ke tingkat provinsi. Baik, jadi sebenarnya bagaimana selama ini pengelolaan dari dana otonomi khusus di kabupaten dan kota, dan sebenarnya apa yang diinginkan oleh DPRA untuk pengelolaan dana otonomi khusus ini, Bu? Ya, sebetulnya ini juga merupakan pertanyaan dari rakyat banyak, hampir setiap saat ditanyakan. Kita sudah 8 tahun menerima dana otsus ini, tetapi hasilnya sedikit yang terlihat. Karena itulah ada pengamat misalnya seperti Pak Rusam Effendi mempertanyakan mengapa baru sekarang pansus ini dibentuk, kenapa tidak dari dulu, ini sudah telat sekali malah. Setelah Aceh menikmati 8 tahun dana otsus itu. Kita tahu bahwa dana otsus yang akan diterima Aceh ini sampai tahun 2027 nanti. Bahkan diperkirakan kalau sekarang Aceh tidak bisa memanfaatkan dana otsus dengan sebaik-baiknya, maka setelah itu diperkirakan Aceh akan kesulitan sekali. Bahkan ada yang memperkirakan sampai bangkrut karena memang tidak ada sumber pendapatan lain yang sebesar dana otsus yang diterima sekarang ini. Baik. Dan Bung Asnawi, benarkah bahwa DPRA baru saja mengetahui bahwa 40% dari dana otonomi khusus itu diplotkan sepihak? Apakah benar begitu, Bung? Ya, dari hasil kajian penelitian dari pihak DPRA, termasuk laporan dari DPRK masing-masing kabupaten kota yang melakukan dengar pendapat dengan pihak DPRA, ternyata seperti itu. Hanya eksekutif selama ini yang hampir 40% ya dana otsus yang diterima oleh masing-masing kabupaten kota itu tidak pernah dikonsultasikan, tidak pernah dibahas bersama DPRK setempat. Padahal dalam sebuah daerah baik kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, soal penggunaan anggaran publik ini selalu harus dibahas dua-dua antara eksekutif dan legislatif. Kemudian ada pengawasan yang di luar itu kan oleh pihak yudikatif, oleh pihak kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota yang mengelola dana bagi hasil migas dan dana otsus ini. Baik. Dan menurut dari teman-teman redaksi sendiri, mengapa DPRA baru saja tahu begitu? Apa yang terjadi begitu?
Ya, kita melihat bahwa ini lebih baik daripada tidak tahu sama sekali kan. Daripada tidak tahu sama sekali, artinya kita masih ada punya waktu 12 tahun lagi untuk terus mengawasi penggunaan dana publik ini. Kita berharap dalam 12 tahun ini dana yang diterima itu sampai 100 triliun nanti. Baik. Itu akan benar-benar bisa dikelola dengan baik dan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh yang menerima manfaat dari dana otsus itu. Baik. Kita tahu bahwa hanya Aceh dan Provinsi Papua yang menerima dana itu. Baik. Karena itu sekali lagi kita berharap agar 12 tahun ke depan yang menerima dana ini sampai 2027 nanti bisa benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan oleh masyarakat. Baik, tadi dikatakan juga bahwa dana otonomi khusus cukup besar begitu Bung ya. Dan apakah sudah dimaksimalkan oleh pemerintah Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh tentunya? Ya justru itu yang kita harapkan. Selama ini banyak kritik yang diterima, banyak kritik yang dilontarkan kepada pemerintah soal tidak transparannya pengelolaan dana otsus ini. Karena itu ke depan kita berharap bahwa penggunaannya bisa langsung diawasi oleh masyarakat bersama-sama dengan pihak dewan juga tentunya. Baik Bung. Bung juga kita kembali lagi mungkin pernyataan dari Rustam Effendi begitu ya Bung. Mengenai sepertinya DPRA baru saja terjaga setelah 8 tahun dari dana otsus sudah diberikan. Kalau dari teman-teman redaksi sendiri bagaimana terkait pernyataan Ya, dari Rustam seperti Effendi? juga apa yang saya ungkapkan tadi bahwa ini tentunya lebih bagus daripada tidak terjaga sama sekali, daripada tidak lalai terus akhirnya dana otsus lolos begitu saja tanpa diawasi oleh pansus. Kita berharap pansus yang sekarang ini sedang dibentuk oleh pihak DPRA nanti benar-benar bekerja secara maksimal sehingga semua celah semua bidang yang dianggap tidak pro rakyat pembangunannya, terutama yang bersumber dana dari dana otsus ini bisa dipangkas oleh pansus ini. Kemudian kita juga berharap agar pansus ini nanti benar-benar mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Baik, untuk fokus liputan sendiri dari Serambi Indonesia Bung bagaimana Bung? Iya, soal pembentukan pansus ini kita masih terus pantau, masih terus kita lakukan follow up pengembangannya. Mudah-mudahan kita bisa memberi laporan yang lebih rinci lagi kepada para pembaca kita. Baik, terima kasih Bung Asnawi atas waktunya dan terima kasih banyak. Baik, saudara demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita kembali ke studio.